Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru ini. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa kami, oleh karena penyertaan-Mu, sehingga Engkau boleh membangunkan kami di pagi ini. Engkau boleh memberikan kami hari yang baru, hari yang indah, dengan tubuh yang sehat, penuh kuasa dari Roh Kudus. Terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu, ya Tuhan. Kami sangat bersyukur, karena hari ini ada kesempatan baru lagi buat kami untuk menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, sebelum kami memulai kehidupan aktivitas kami, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, Engkau beri kami roh hikmat, sehingga kami boleh menerima pelajaran baru dari firman Tuhan, sumber kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, berfirman-Lah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam Lukas 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-10a. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, setiap peristiwa yang dialami pasti menimbulkan kesan tertentu yang dapat mendorong seseorang melakukan suatu tindakan dan mengakui kuasa Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Misalnya, ketika sembuh dari sakit, padahal sudah divonis tidak akan sembuh oleh tenaga medis atau sebaliknya. Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa Simon Petrus dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub dengan mujizat yang dibuat oleh Yesus Kristus. Mereka semua heran dengan mujizat itu, sebab bertolak belakang dengan pengalaman sebagai nelayan. Mereka adalah ahli menangkap ikan, tetapi tidak di siang hari. Mereka sudah bertahun-tahun mencari ikan di Danau Genesaret, namun belum pernah menangkap ikan sebanyak itu. Mereka juga mendapat keuntungan besar melalui penangkapan ikan tersebut. Tangkapan ikan itu sangat berharga, sehingga mereka bersuka cita dan iman mereka bertumbuh. Mereka mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan sudah memberkati dengan keajaiban ikan yang banyak. Namun dengan peristiwa ini, ada maksud Yesus Kristus bagi Petrus dan teman-temannya. Yesus Kristus menggunakan peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menjadikan mereka bukan hanya penjala ikan, tetapi penjala manusia untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Mengapa Yesus Kristus mengatakan jangan takut? Karena Yesus Kristus tahu pasti ada penolakan dari mereka. Sebab, apa kelebihan mereka sebagai nelayan? Mereka adalah orang-orang yang terabaikan dan sering dianggap rendah. Jika Yesus Kristus yang memanggil, Ia juga akan melengkapi dan memampukan mereka. Tujuan pemanggilan mereka adalah menjadikan murid-muridnya yang akan diberitakan Injil, supaya semua orang menjadi percaya, menerima dan mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang telah dipanggil, dikuduskan dan dianugerahkan keselamatan atau kehidupan kekal. Kita telah menyaksikan dan menikmati karya Yesus Kristus yang dahsyat dalam kehidupan.
Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus menyaksikan Injil, kabar baik, kabar keselamatan kepada semua orang yang belum percaya kepadanya. Melalui cara kita berkata-kata dan tindakan-tindakan nyata, sehingga kehidupan kita menjadi alatnya sebagai penjala manusia. Ini adalah tugas gereja, bukan hanya mereka yang disebut pelayan khusus yang menjadi penjala manusia, tetapi seluruh warga gereja. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang agar mereka menjadi milik-Mu. Jadikanlah kami sebagai penjala manusia agar mereka percaya dan mengikuti-Mu. Amin.